Pagi ini Meilin sudah siap untuk pergi menjumpai kakaknya di pengasingan. Apa semua sudah siap, Feng? Tanya Meilin. Semua sudah siap Yang Mulia, jawab Feng. Baiklah, aku makan dulu, setelah itu kita berangkat, ucap Meilin. Tak berselang lama Yuelan memberitahu bahwa makanan sudah siap dan mereka menuju ruang makan. Silahkan dimakan Yang Mulia, ibu hamba sudah membuatkan makanan kesukaan Nona, ucap Anci. Terima kasih dan kalian duduklah, kita makan bersama, ucap Meilin. Yuelan, Anci dan Bibi Siu si diam terpaku, mereka terkejut dengan permintaan Meilin. Apa kalian tidak mendengarku, ucap Meilin mengejutkan mereka bertiga. Maaf Nona, kami tidak berani, ucap Yuelan. Binar Yang Mulia itu sangat tidak pantas Nona, lanjut Anci. Aku tidak butuh tanggapan kalian, sekarang duduk atau keluar dari kediamanku, jawab Meilin tegas. Akhirnya mereka bertiga menuruti keinginan Meilin. Aku, Feng dan Yuelan akan pergi, aku minta Bibi dan kau Anci jagalah kediamanku, ucap Meilin di sela-sela sarapan mereka. Baik Nona, kami akan menjaga kediaman ini dengan baik hingga Nona kembali, ucap Anci. Berhati-hatilah di jalan Nona dan cepatlah kembali, ucap Bibi Siusi. Ya terima kasih, jawab Meilin. Selesai dengan sarapannya mereka berjalan menuju ke halaman kediaman, di sana sudah tersedia 3 ekor kuda. Yuelan yang bingung dengan adanya 3 ekor kuda di depannya pun bertanya kepada Meilin. Nona, dari mana kuda-kuda ini? Bukankah Nona tidak memiliki kuda? Tanya Yuelan. Aku mengambilnya dari kalung dimensiku, jawab Meilin santai. Kalung dimensi? Ucap Yuelan terkejut. Sudahlah, nanti kau akan tahu sendiri, sekarang ayo kita pergi dan jangan banyak bertanya, kata Meilin. Maaf Nona, ucap Yuelan pelan. Mereka bertiga sudah menunggang kuda masing-masing dan meninggalkan kediaman Sakura, Meilin dengan kuda putih, Yuelan menunggang kuda coklat dan Feng dengan kuda hitamnya. Namun di gerbang istana para prajurit istana menghentikan perjalanan mereka. Maaf putri pertama, Anda ingin pergi kemana dan apakah Anda sudah mendapatkan izin dari Yang Mulia Kaisar? Tanya kepala pengawal. Kalian tidak perlu tahu Aki ingin kemana dan aku tidak perlu izin dari Kaisar kalian, jawab Meilin. Maaf putri pertama, kami tidak mengizinkan Anda keluar jika tidak ada izin dari Kaisar, ucap kepala pengawal berusaha menghalangi Meilin. Kami tidak butuh izinmu dan jika kau lupa kemarin Yang Mulia Putri Meilin sudah membuat perjanjian dengan Kaisar bahwa Kaisar tidak berhak ikut campur urusan maupun menggatur Yang Mulia Putri Meilin, ucap Feng dengan tegas. Kepala pengawal yang sedikit takut dengan aura Feng tetap bertahan untuk menghalangi jalan Meilin. Tetap saja jika tidak ada titah Yang Mulia Kaisar kami tidak akan membuka gerbang untuk kalian, ucap kepala pengawal. Seperti kataku kemarin, jangan ada yang berani mengusikku jika tidak akan kumusnahkan, kata Meilin tajam. Aku tidak peduli dengan perkataanmu, aku hanya akan tunduk kepada Yang Mulia Kaisar, ucap kepala pengawal dengan menahan rasa takutnya. Feng, ucap Meilin singkat namun penuh arti. Feng yang mengerti maksud Meilin langsung turun dari kuda dan mendekat ke arah kepala pengawal. Kau akan menyesal telah berani mengusik Yang Mulia Putri Meilin, kata Feng dengan tatapan tajam mengarah ke kepala pengawal. Apa yang ingin kau lakukan? Ucap kepala pengawal sambil melangkah mundur. Menjalankan keinginan Yang Mulia yaitu MEMUSNAHKANMU, jawab Feng dengan penuh penekanan lalu langsung menyerang kepala pengawal dengan pedangnya. Hanya dengan sekali gerakan Feng sudah dengan cepat membunuh kepala pengawal. Melihat kepala pengawal yang mati dengan mengerikan membuat para pengawal yang menjaga gerbang ketakutan dan akhirnya memilih membukakan pintu gerbang untuk Meilin. Akhirnya Meilin melanjutkan perjalanannya.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang akhirnya mereka sampai di pengasingan putra pertama Kekaisaran Ming. Di sebuah gubuk kecil yang kurang layak di tengah hutan yang dijaga beberapa pengawal di depannya, disitulah kakak laki-laki Mei Lin diasingkan. Mei Lin yang merasa sesuatu yang tidak benar sedang terjadi di sini, menyuruh Feng untuk menaklukkan para penjaga. Feng bereskan para penjaga itu tanpa suara. Aku merasa ada yang tak benar di sini, ucap Mei Lin. Baik yang mulia, jawab Feng yang langsung melesat ke arah para penjaga dan dengan cepat tanpa suara Feng sudah membereskan mereka. Feng kembali ke sisi Mei Lin. Semua sudah beres yang mulia, ucap Feng. Yuelan tetaplah di sini dengan kuda-kuda, aku dan Feng akan masuk, ucap Mei Lin kepada Yuelan. Baik Nona. Berhati-hatilah, jawab Yuelan. Mei Lin dan Feng melesat dengan cepat dan sekarang sudah berdiri tepat di depan pintu gubuk tempat kakaknya diasingkan. Tanpa menunggu lama, Mei Lin langsung mendobrak pintu itu hingga rusak. Semua prajurit yang ada di dalam terkejut melihat sosok cantik Bak Dewi yang berdiri dengan anggun di depan pintu. Netra Mei Lin menangkap sosok yang ingin ia jumpai sedang terduduk tak berdaya dengan baju yang lusuh dan luka di sekujur tubuhnya. Melihat kakaknya seperti itu Mei Lin mengepalkan tangannya dan berjalan mendekat ke arah para pengawal. Apa yang sudah kalian lakukan pada gegeku, ucap Mei Lin dengan mata tajam mengarah ke para pengawal. Para pengawal yang mendengar ucapan Mei Lin tersadar dari lamunannya dan sekarang mereka terkejut dengan panggilan wanita itu kepada laki-laki yang tengah mereka siksa. Tidak mungkin dia putri sampah itu, batin pengawal A. Apakah dia putri pertama yang buruk rupa itu tapi kenapa dia begitu cantik? Apakah rumor itu salah, batin pengawal B. Melihat tidak ada yang menjawab pertanyaannya, Mei Lin kembali bersuara. Sekali lagi aku bertanya, apa yang kalian lakukan kepada gegeku, ucap Mei Lin dingin. Mendengar pertanyaan dari Mei Lin, salah satu pengawal maju dan menjawab. Apa kau tidak dapat melihatnya? Kita sedang menyiksanya dan kau mengganggu kesenangan kami. Dasar putri sampah tak berguna, ucap pengawal itu dengan sombong. Untuk apa kau kamari Apa kau juga ingin merasakan seperti yang gegemur rasakan atau kau ingin bermain dengan kami? Ucap pengawal lainnya menghina Mei Lin dan diikuti tawa dari pengawal lainnya juga. Mendengar jawaban para pengawal membuat Mei Lin semakin geram dan tanpa sadar Mei Lin mengeluarkan aura yang sangat gelap hingga membuat para pengawal sesak. Jadi kalian berani menyiksa gegeku dan kalian ingin bermain denganku? Tanya Mei Lin sambil berjalan mendekat ke arah mereka. Mari bermain, ucap Mei Lin dengan mengibaskan tangannya, membuat salah satu pengawal terpental menghantam tembok dan langsung memuntahkan darah. Feng bawa gegeku pergi, aku akan melanjutkan permainan ini bersama mereka, ucap Mei Lin sambil mengeluarkan pedangnya dari ruang dimensinya dan saat pedang itu keluar, baju yang dikenakan Mei Lin pun ikut berubah. Mereka semua terkejut dengan apa yang dilakukan Mei Lin namun melihat temannya yang sudah tak bernyawa membuat para pengawal marah dan langsung menyerang Mei Lin bersamaan. Dengan secepat kilat dan gerakan yang indah, Mei Lin menebas kepala juga tubuh para pengawal hingga tersisa satu pengawal yang sudah bersimpuh di kaki Mei Lin. Ampuni saya putri, jangan bunuh saya, pinta pengawal itu. Siapa yang menyuruhmu menyiksa gegeku? Tanya Mei Lin dingin. Yang mulia kaisar dan seselir agung, jawab pengawal itu dengan ketakutan melihat betapa mengerikannya Mei Lin yang sekarang di hadapannya berbeda dari Mei Lin yang dia tahu adalah putri pertama kekaisaran Ming yang tak berguna. Dasar manusia laknat, dengan darah daging sendiri saja dia begitu keji. Tunggulah kehancuranmu kaisar bodoh, batin Mei Lin. Setelah mendengar jawaban pengawal itu, tanpa ragu Mei Lin langsung memenggal kepala pengawal itu.
Meilin mengeluarkan api suci dari tangannya untuk membakar gubuk itu dan melesat ke arah Yuelan dan Feng yang sedang menjaga kakaknya. Saat ini Meilin sedang mengobati kakaknya, dengan kekuatan dalamnya dan dibantu dengan pil surgawi membuat penyembuhannya menjadi lebih cepat. Semua luka dalam dan luarnya sudah sembuh, tinggal bekas memar yang masih tersisa. Kita cari penginapan di dekat sini saja, besok kita akan kembali setelah GG sadar, ucap Meilin. Baik Yang Mulia, jawab Feng. Baik Nona, jawab Yuelan. Sesampainya di penginapan mereka langsung mengistirahatkan tubuh mereka setelah makan malam di dekat penginapan. Saat pagi hari menjelang, Feng yang sedang tertidur lelap di kursi terkejut dengan teriakan seseorang.